Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dari semester 6 Prodi PGSD STKIP PGRI Bangkalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi PTK, yaitu hakikat penelitian tindakan kelas. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada pengertian dan karakteristik penelitian tindakan kelas. Sebelum ke karakteristik PTK, kita bahas dulu pengertian PTK. Apa sih PTK itu? PTK atau penelitian tindakan kelas merupakan satu penelitian pula yang dengan sendirinya mempunyai berbagai aturan dan langkah yang harus diikuti. Nah, jadi penelitian tindakan kelas atau PTK adalah penelitian yang dilakukan guru di kelas untuk memperbaiki proses pembelajaran karena termasuk penelitian ilmiah. Nah, PTK harus mengikuti langkah-langkah tertentu agar hasilnya dapat dipercaya dan bermanfaat. Nah, contohnya seorang guru merasa siswanya sulit memahami pelajaran matematika tentang materi pecahan. Nah, guru lalu mencoba metode belajar dengan alat peraga. Nah, setelah itu guru mengamati hasilnya dan mencatat perubahan, lalu memperbaiki caranya di pertemuan berikutnya. Kegiatan ini biasanya dilakukan berulang sampai masalah belajar tersebut teratasi. Selanjutnya, kita dapat menemukan sejumlah ide pokok sebagai berikut. Yang pertama, penelitian tindakan adalah satu bentuk inkuiri penyelidikan yang dilakukan melalui refleksi diri, di mana penelitian tindakan adalah suatu proses di mana seorang guru itu secara sadar melakukan refleksi terhadap praktek yang dilakukan ia sendiri. Nah, artinya guru di sini tidak hanya mengajar, tetapi juga mengamati, menganalisis, dan mengevaluasi apa yang ia lakukan di kelas. Nah, untuk tujuannya untuk memahami masalah nyata yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar, serta memberitahu penyebabnya dan mencoba memperbaikinya melalui tindakan yang dirancang secara sistematis. Refleksi ini menjadi pusat dari PTK karena dari situlah ide perubahan atau perbaikan muncul. Kemudian yang kedua yaitu penelitian tindakan dilakukan oleh peserta yang terlibat dalam situasi yang diteliti seperti guru, siswa, atau kepala sekolah. Berbeda dari penelitian biasa yang dilakukan oleh peneliti dari luar. Nah, PTK ini dilakukan oleh orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang diteliti, seperti guru di kelasnya sendiri atau kepala sekolah di sekolahnya sendiri. Karena pelakunya itu merupakan peneliti, maka ia memahami situasi secara mendalam dan bisa langsung untuk menerapkan perubahan berdasarkan temuan-temuannya, serta ini dapat membuat PTK bersifat partisipatif dan kontekstual. Kemudian yang ketiga, penelitian tindakan dilakukan dalam situasi sosial termasuk situasi pendidikan. PTK tidak dilakukan dalam laboratorium ataupun lingkungan yang dikendalikan secara ketat. Sebaliknya, PTK dilakukan dalam situasi sosial yang nyata, seperti dalam kelas, sekolah, atau lembaga pendidikan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu tujuan penelitian tindakan, yaitu untuk memperbaiki, yang mana untuk memperbaiki dasar pemikiran dan kepantasan praktek tersebut serta situasi atau lembaga tempat praktek tersebut dilaksanakan. Jadi, PTK di sini bukan sekedar menghasilkan teori
atau laporan akademik saja, tetapi untuk meningkatkan kualitas praktek pendidikan di suatu sekolah, misalnya dalam metode mengajar, dan untuk meningkatkan pemahaman guru tentang apa yang ia lakukan serta perbaikan kondisi di sekolah atau lembaga pendidikan. Dengan kata lain, PTK membantu menciptakan perubahan yang positif, yang mana langsung terasa oleh semua pihak yang terlibat. Nah, baik, selanjutnya ada karakteristik penelitian tindakan kelas. Nah, dari penelitian di atas kita dapat menemukan karakteristik PTK yang membedakannya dengan jenis penelitian lain. Nah, berikut ciri-cirinya. Yang pertama, adanya masalah dalam PTK dipicu oleh munculnya kesadaran pada diri guru bahwa praktek yang ia lakukan selama di kelas itu mempunyai masalah yang perlu diselesaikan. Nah, kedua, self-reflective inquiry atau penelitian melalui refleksi diri. Nah, merupakan ciri dari PTK yang paling esensial. Kemudian, selanjutnya yaitu yang ketiga, penelitian tindakan kelas dilakukan di dalam kelas, sehingga fokus penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran yang berupa perilaku guru dan siswa dalam melakukan interaksi. Dan yang keempat yaitu penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran. Perbaikan dilakukan secara bertahap dan terus-menerus selama kegiatan penelitian itu dilakukan. Kemudian selanjutnya ada penelitian tindakan kelas dan penelitian kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK tentu berbeda dari penelitian kelas atau classroom research. PTK termasuk salah satu jenis penelitian kelas karena memang penelitian tersebut dilakukan di dalam kelas. Namun penelitian yang dapat didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan di dalam kelas itu mencangkup tidak hanya PTK tetapi juga berbagai jenis penelitian yang dilakukan di dalam kelas. Nah, penelitian kelas yang terkenal adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan cara Flanders. Nah, apa itu Flanders? Flanders yaitu penelitian yang mengamati seberapa banyak waktu bicara yang digunakan oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa PTK adalah bagian dari penelitian kelas. Nah, sementara penelitian kelas itu memiliki cakupan yang lebih luas. Baik, selanjutnya kita perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini menggambarkan proses dalam penelitian tindakan kelas atau PTK. Pada gambar 1.1 terlihat ada guru sedang mengajar seperti biasa di depan kelas. Sedangkan pada gambar 1.2 ada seorang peneliti atau bisa guru itu sendiri atau orang lain yang merekam atau mencatat hasil pengamatan terhadap proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Pengamatan ini dilakukan untuk melihat hal-hal yang perlu diperbaiki atau dikembangkan dalam proses pembelajaran. Jadi, pada gambar ini menunjukkan peran guru itu sebagai pelaku dan peneliti sebagai pengamat dalam PTK. Nah, selanjutnya kita perhatikan pada tabel 1.1 yang mana dari tabel tersebut kita dapat melihat perbedaan antara penelitian tindakan kelas atau PTK dan penelitian kelas non-PTK. Nah, pada tabel ini membandingkan beberapa aspek seperti pada aspek peneliti. Nah, di PTK itu dilakukan oleh guru, sedangkan pada non-PTK itu dilakukan oleh orang luar. Nah, kita lihat pada aspek siapa yang merencanakan penelitian, bagaimana masalah itu muncul, ciri khasnya apa, kemudian peran guru, lokasi penelitian, dan proses pengumpulan data hingga pemanfaatan hasil penelitian. Nah, secara singkat,
PTK itu dilakukan oleh guru untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya sendiri. Nah, sedangkan penelitian non-PTK itu biasanya dilakukan oleh orang luar untuk kepentingan penelitian umum dan hasilnya belum tentu bermanfaat bagi guru atau kelas tersebut. Nah, baik, selanjutnya ada tabel 1.2, itu membandingkan karakteristik PTK, penelitian tindakan kelas, dengan penelitian formal. Nah, kita lihat pada nomor 1, yang mana ada dimensi motivasi. Nah, di PTK itu dilakukan karena tindakan, biasanya untuk memperbaiki kondisi di kelas secara langsung. Nah, pada penelitian formal itu didorong oleh keinginan menemukan kebenaran atau teori yang dapat berlaku untuk umum. Kemudian ada dimensi yang nomor 2, yaitu sumber masalah. Nah, di PTK itu berangkat dari diagnosis masalah nyata yang dihadapi guru di kelas. Sedangkan pada penelitian formal itu berangkat dari proses induktif dari fenomena ke teori atau deduktif dari teori ke fenomena. Yang ketiga ada tujuan. Kemudian pada dimensi keempat itu ada peneliti yang terlibat. Kemudian yang kelima ada dimensi yang mana itu sampel. Yang keenam ada metodologi. Yang ketujuh ada penafsiran hasil penelitian. Dan yang kedelapan ada hasil akhir. Nah, jadi PTK itu penelitian berbasis praktek langsung di kelas untuk perbaikan nyata saat itu. Sedangkan penelitian formal itu lebih ke penelitian akademik yang bertujuan mengembangkan pengetahuan untuk pengetahuan umum. Kemudian, mengapa PTK perlu dilakukan oleh guru? Anggapan bahwa hasil-hasil penelitian pendidikan itu dapat dimanfaatkan oleh guru ternyata tidak seluruhnya benar. Seperti yang diungkapkan oleh Raka Joni, Kardia Warman, dan Hadi Subroto pada 1998. Penelitian pendidikan pada umumnya dilakukan oleh para pakar atau peneliti dari LPTK, sehingga masalah yang diteliti itu sering kurang dihayati oleh guru, meskipun penelitian tersebut dilakukan di dalam kelas. Nah, mengapa guru yang harus melakukan PTK? Menurut Hopkins pada tahun 1993 berkaitan dengan isu-isu seputar profesionalisme, praktek di kelas, kontrol sosial terhadap guru, serta kemanfaatan penelitian pendidikan. Nah, dari segi profesionalisme, penelitian kelas yang dilakukan oleh guru dipandang sebagai satu unjuk kerja seorang guru yang profesional karena studi sistematik yang dilakukan terhadap diri sendiri itu dianggap sebagai tanda atau halamat dari pekerjaan guru yang profesional. Dari sisi ini ada dua argumentasi yang dapat dikemukakan oleh Hopkins 1993. Yang pertama, guru yang baik itu perlu mempunyai otonomi dalam melakukan penilaian profesional, sehingga sesungguhnya ia tidak perlu diberitahu apa yang harus dikerjakan. Nah, saran atau masukan tersebut tetap penting, tetapi gurulah yang menentukan atau memberikan profesional judgment atau yang paling tahu apakah masukan atau saran tersebut itu sesuai dengan kelas yang dihadapinya. Dan yang kedua, ketidaktepatan paradigma penelitian tradisional dalam membantu guru memperbaiki kinerjanya dalam mengajar. Nah, salah satu aspek yang tidak menguntungkan dari penelitian tradisional ini adalah adanya temuan-temuan yang sangat sulit diterapkan dalam praktek pembelajaran di kelas. Nah, baik, kesimpulannya dari materi kali ini yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan
untuk memperbaiki kinerjanya, sehingga hasil belajar siswa itu menjadi meningkat. Nah, guru dianggap paling tepat dalam melakukan PTK karena yang pertama, guru mempunyai otonomi untuk menilai kinerjanya. Yang kedua, temuan penelitian tradisional sering sukar diterapkan untuk memperbaiki pembelajaran. Yang ketiga, guru merupakan orang yang paling akrab dengan kelasnya. Yang keempat, interaksi guru dan siswa itu berlangsung dengan cara yang unik. Kemudian yang kelima, ada keterlibatan guru dalam berbagai kegiatan yang inovatif yang bersifat pengembangan, mempersyaratkan guru mampu melakukan penelitian di kelasnya. Nah, baik, cukup sekian penjelasan materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.